Selamat malam, selamat bergabung di Ekoenzim Nusantara. Hai. Dia konsentrasi penelitian untuk sesuatu yang organik, sehingga dia bisa menemukan ekoenzim dengan rumus yang ampuh 1, 3, 10. Dan ini tidak dipatenkan karena tujuannya adalah untuk alam, jadi bukan untuk kekayaan diri sendiri, dipersembahkan untuk apa? Kita boleh pakai ini secara Kami panggil Ketua EN Jateng, Ibu Angela, untuk sedikit menjelaskan dari video barusan. Video yang barusan itu adalah kegiatan dari Ekoenzim Nusantara Semarang. Berupa kegiatan-kegiatan yang mereka mensosialisasikan ekoenzim kepada banyak banyak tempat. Ini yang tadi dari mana ya Bu Jenny? Bayangkara. Dari Bayangkara. Jadi ketika Bayangkara itu mengadakan pelatihan ekoenzim untuk seluruh Indonesia, Ekoenzim Nusantara Semarang juga banyak ya di daerah Jawa Tengah, termasuk Salatiga, Semarang, Tegal, Blora, Wonogiri, Solo dan sebagainya juga mensosialisasikan ekoenzim kepada ibu-ibu Bayangkari ya. Demikian. Dilanjutkan videonya.
luar biasa kegiatan di Jawa Tengah ya, Semarang khususnya. Ada yang mau ditambahkan Ibu Angela? Ada Bu Jenny, ayo silahkan lanjutkan Bu Jenny. Itu tadi kegiatan sosialisasi juga ke beberapa sekolah dan wihara. Silakan lanjut Bu Jenny. In this night of starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently placed in your heart is shown I can't live without. Every mountain, every sea can never stray a bird in me, no matter. Kegiatan ini dari Ekoenzim Nusantara Salatiga, yang mana saat itu adalah peringatan puncak ya, peringatan puncak ulang tahun Ekoenzim Nusantara yang ke-6. Dan itu kita membuat ekoenzim sebanyak 1.000 liter dari dana CSR dari Norwegia. Karena memang dananya cukup besar, kita melibatkan banyak sekolah, sekitar 100 orang, banyak sekolah SMP, SMA, dan universitas demikian. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Ya, ini TPA Ngronggo Salatiga. Miris ya, ya ampun kami setiap minggu mengadakan penyemprotan di TPA Ngronggo dengan menggunakan ekoenzim. Di sana khususnya untuk mengurangi gas metan, mengurangi bau, dan juga mengurangi virus dan kuman dan melindungi para pekerja sampah yang bekerja di sana. Sangat miris sekali. Semoga selanjutnya kita bisa tetap konsisten untuk terus melakukan penyemprotan di TPA Ngronggo. Yang lain juga bisa ya, di daerah-daerah lain, wilayah lain untuk mengadakan kegiatan ini bekerja sama dengan DLH. Silakan cari kenalan yang ada di DLH untuk bisa melakukan kegiatan ini. Pasti akan disambut dengan baik. Kita lanjutkan lagi video seterusnya, Bu Jenny. Udah habis Bu, 4. Oh, udah habis. Oke, baik Bu Juliana. Kita lanjutkan untuk yang testimoni ya Bu Juliana. Ya, senang sekali ya akhirnya bisa berjumpa dengan semua relawan Ekoenzim Nusantara dan khususnya dari Jawa Tengah akan memberikan informasi lebih detail tentang pemanfaatan ekoenzim. Dan malam hari ini kita punya moderator yang akan membantu menceritakan dan bahkan membantu alur perjalanan acara ini ya. Baik, kita panggil moderator cantik kita dari Semarang, Ibu Hemi. Apa kabar Ibu? Terima kasih Bu Juli.
Halo Sobat Eko Enzim semua, selamat malam dari Semarang. Selamat malam. Minta tolong ya Eh, nanti dibantu Malam, untuk selamat kelancaran malam. acara pada malam hari ini. Terima kasih. ya, sama-sama. Saya Hemi Dewi, ibu-ibu semua. Kalau ibu bapak yang belum kenal saya ya, saya dari Eko Enzim Nusantara Semarang. Kali ini saya akan menjadi moderator untuk acara sharing-sharing tentang video pemanfaatan Eko Enzim ya. Seru sekali bisa gabung di sini. Kita nanti akan di kita nanti akan bersama para narasumber-narasumber yang telah memanfaatkan ekoenzim di dalam kehidupan sehari-hari sehingga mengurangi pemakaian pembersih kimia di rumah kita. Oke. Nah, untuk tips-tips pemakaian ekoenzim di pagi hari akan disampaikan oleh Mbak Zakraf ya. Mbak Zakraf akan menampilkan tips-tips cara mencuci piring, mencuci sayur, rahasia tanaman tetap segar, dan membersihkan kaca. Baik, untuk Mbak Zakraf, Maulida, kami persilakan. Terima kasih Mbak Hemi Dewi, Ibu Juliana, dan seluruh sahabat-sahabat Ekoenzim seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Zakrah Maulida. Saya dari Ekoenzim Nusantara Semarang. Izinkan saya untuk berbagi video yang pertama tentang mencuci piring. Nah, sekarang kita lihat bareng-bareng apa sih yang harus dilakukan sebagai kita, pejuang lingkungan, mencuci piring dengan ramah lingkungan. Silakan. Biasanya ini aku lakukan kalau sabun ramah lingkunganku lagi habis. Aku campurkan sabun konvensional yang biasa buat nyuci piring dengan ekoenzim. Tujuannya yang pasti supaya sabunku bisa menjadi lebih ramah lingkungan meskipun tidak 100%. Kebaikan ekoenzim akan tetap mengalir lewat selokan yang akhirnya ke sungai dan berakhir ke laut. Terima kasih. Nah, itu dia. Jadi sahabat-sahabat, kalau misalkan biasanya menggunakan sabun ramah lingkungan yang dari MES, misalkan lagi kehabisan, ini bisa dilakukan dengan cara seperti yang tadi. Oke, saat itu kita menginjak ke video yang kedua, yaitu mencuci sayur. Nah, siapa nih di video-video ini atau di ibu bapak ibu yang seluruh Nusantara, biasanya yang namanya sayur-sayuran dan buah-buahan, itu ada pestisidanya kan? Nah, supaya nih menghilangkan pestisida itu, ada caranya dengan ekoenzim. Bisa dilihat videonya. Hai sahabat ekoenzim seluruh Nusantara. Ekoenzim bisa untuk menghilangkan pestisida pada sayuran. Caranya kita semprotkan ekoenzim ke dalam sayuran yang sudah direndam air, kemudian tunggu sampai 45 menit, lalu airnya kita buang. Sekarang sayuran bebas dari pestisida, hati pun menjadi lebih tenang. Selamat mencoba. Nah, untuk video yang ketiga yaitu rahasia agar tanaman segar. Di sini ada apa namanya dosis ya Bapak Ibu seluruh Nusantara ekoenzim. Biasanya nih pasti ibu-ibu sudah tahu. Nah, ini dia videonya. Wish that I could stay in this moment. Ya gitu, jadi dengan dosis 1 ml ekoenzim dicampur dengan 1000 ml atau 1 liter, itu bisa banget nih buat semprot-semprot tanaman, buat face mist di wajah, buat semprot-semprot udara, dan yang lebih dahsyat biasanya untuk memperbaiki kualitas air laut atau air sungai yang tercemar. 1 liter ekoenzim dicampurkan dengan 1000 air sungai yang tercemar. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan mau semprot-semprot tanaman di pagi hari, bisa banget pakai dosis 1 banding 1000.
Nah, untuk video selanjutnya yaitu bersih-bersih kaca. Karena yang biasa nih, kalau misalkan ini bentar lagi Lebaran, biasanya kaca-kaca kita tuh kalau misalkan mau Lebaran itu kaca-kacanya itu biasanya dibersihkan 1 tahun sekali nih, Bu Jul. Nah, ini bisa banget dipakai tipsnya membersihkan kaca menggunakan ekoenzim. Berikut ini videonya. Buat ekoenzim buat pembersih kaca. Bahannya adalah gelas ukur dengan perbandingan air 1 bagian, ekoenzimnya 1 bagian. Ini akan kita isi 50 ml ekoenzim dan 50 ml air. Tuang 50 ml air, 50 ml ekoenzim yang sudah jadi. Ini dituang untuk membersihkan kaca 1:1. Ini lapnya bisa pakai kanebo. Ini akan dilap menggunakan kanebo. Ini mau dikasih semproti ekoenzim dulu. Hasilnya mengkilap. Hasilnya mengkilap. Bisa disentuh dulu. Tadinya kan kasar, sekarang menjadi halus. Menjadi licin setelah dilap sama ekoenzim dengan air. Jadi ekoenzim ini selain untuk membersihkan, selain itu bisa untuk membersihkan kaca dengan perbandingannya 1:1, air 1 bagian, ekoenzim 1 bagian, disemprotkan di kaca, langsung dilap. Nah, itu dia untuk bersih-bersih kaca. Untuk yang ini nih, biasanya Bapak Ibu atau Ibu-Ibu nih, biasanya tuh kompor-kompor itu tuh seneng banget yang namanya kotoran-kotoran yang spot-spot kena minyak. Nah, ini dia nih video khusus tentang bersih-bersih kompor. Ini dia videonya. Yuk bersihin kompor pakai cairan ekoenzim. Yang perlu disiapkan, ekoenzim yang sudah dicairkan 1:100 dengan air, masukkan ke dalam alat semprot, kemudian sabun cair mes ekoenzim, aluminium foil, dan lap kering. Nah, itu dia Bapak Ibu semuanya. Keren banget ya fungsi-fungsi ekoenzim di pagi hari. Dari semua video itu adalah video yang dikumpulkan dari tim Ekoenzim Nusantara Semarang, dari beberapa member-member atau anggota-anggota dari relawan ekoenzim. Ada punyanya Mama Olin, ada dan beberapa semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah nontonin video di pagi hari. Nanti saya kembalikan, silakan kembalikan ke Mbak Hemi. Terima kasih semuanya Bapak Ibu Nusantara Semarang. Terima kasih Mbak Zakra, videonya sungguh menginspirasi ya. Bagaimana teman-teman, kalau nanti ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya. Tapi bisa juga nanti untuk pertanyaannya di skip dulu, bisa langsung bertanya kepada narasumber setelah selesai pemaparan video ya. Oke, selanjutnya video tentang pemanfaatan ekoenzim di siang hari akan disampaikan oleh Ibu Wiwin. Video-video nanti akan membahas tentang cara membersihkan koper, tips melancarkan air shower yang kadang sering tersumbat, membersihkan pintu kayu berpelitur, dan membersihkan kerak di wajan ya. Tentu saja dengan kita memanfaatkan ekoenzim untuk kehidupan kita sehari-hari, tentu akan mengurangi penggunaan bahan kimia yang sering kita pakai seperti biasa.
Baik, kepada Ibu Wiwin, kami silakan untuk memutarkan video-video pemanfaatan ekoenzim di siang hari. Terima kasih Mbak Elmi. Saya diberi kesempatan untuk testimoni manfaat dari ekoenzim. Saya kenalkan dulu, saya Wiwin dari EN Nusantara Semarang. Di mana di sini saya akan memaparkan atau mengirimkan video untuk kebutuhan ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa lebih irit ya istilahnya, mengurangi pencemaran, kita tidak mengeluarkan uang yang terlalu banyak, semuanya bisa kita gunakan ekoenzim. Nah, di mana kita yang pertama yaitu membersihkan koper. Jadi koper kalau kita bawa pergi supaya terlihat tetap glowing. Jadi yang glowing bukan muka kita aja, koper pun yang kita tenteng tetap glowing. Maka coba kita lihat bagaimana testimoni di video ini. Silahkan Jenny. And I can bring you don't just sweat, baby, it's alright. You were dancing through the lightning strikes. So sleepless in the onyx night. But now the sky is opalite. Oh my Lord, never let Untuk pembersihan dari koper, jadi kita bisa dengan perbandingan 1 dibanding 400 ya. Untuk video selanjutnya yaitu bagaimana kita bisa melancarkan air shower. Jadi kita simpel aja, kalau kita punya shower kadang padat ya, jadi ada keraknya atau ada kotoran-kotoran di situ, maka bisa kita gunakan ekoenzim bagaimana supaya melancarkan air shower itu lancar kembali. Jadi kita lihat video ini. Silahkan Ci Jenny. Life hack with ekoenzim. Cara lancarkan air shower kamu. Masukkan ekoenzimnya ke kantong plastik. Pastikan semua kepala showernya kerendam sempurna ya. Semalaman kita tinggal, kita buka, terus kita sikat-sikat kepala showernya. Sudah deh, dan kita saatnya coba. Tuh lihat, airnya kembali lancar seperti pertama kali beli. Sampai jumpa lagi di life hack selanjutnya. Nah, praktis sekali kan, dari ekoenzim murni kita taruh di plastik ya, terus kita masukkan shower itu sampai kecil semua, kita biarkan semalam, maka paginya kita tinggal gosok-gosok, kita coba lagi showernya, udah lancar lagi. Untuk selanjutnya, testimoni selanjutnya yaitu membersihkan pintu kayu berpelitur ya. Jadi ekoenzim pun bisa untuk membersihkan pelitur, di mana nanti pelitur pun tidak ikut terangkat ya, jadi hanya kotorannya saja yang terangkat. Silakan Cak Jenny untuk videonya. Ini kita mau coba tes ekoenzim untuk membersihkan pelitur ya, pintu pelitur. Ini yang sebelum kita bersihkan, gitu. Kondisinya seperti ini kotor. Ini pakai ekoenzim. Nah, ya, ekoenzim larutan 1:50. Jadi 1 cc ekoenzim 50 cc air. Ya, kita coba langsung saja. Semprot sedikit. Nah, baru kita ratakan semprotannya, terus kita bersihkan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi
cepat ini langsung bisa kita lihat hasilnya. Hasilnya yang ini yang belum kita semprot masih kotor, ya. Yang ini bisa mengkilat dan peliturnya tidak terangkat, kotorannya saja yang terangkat. Peliturnya tidak terangkat. Ini lebih bagus lagi kalau kita menggunakan kain fiber. Ini sementara kita seadanya saja. Begitu kawan-kawan. Nanti yang lain bisa untuk kita aplikasikan untuk pembersihan benda-benda yang lainnya. Terima kasih. Nah, jadi untuk yang posisi berpelitur pun bisa kita bersihkan dengan ekoenzim, pintu, meja, dan lain-lainnya. Jadi kita tidak perlu harus kita beli furnish ya, kita bisa menggunakan ekoenzim. Untuk video selanjutnya, yaitu kita membersihkan kerak wajan yang sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama ibu-ibu nih ya. Jadi bisa untuk membersihkan kerak-kerak di wajan. Silahkan Cik Jenny untuk videonya. Kawan-kawan, untuk pembersih kerak yang ada di wajan atau ini kita menggunakan EE yang asli, EE murni yang sudah berusia 6 bulan lebih. Kemudian kita gunakan sikat kawat ya, sikat ini kita aplikasikan langsung. Ini kondisinya seperti ini, kita coba aplikasikan langsung, kita semprot merata ke bagian-bagian yang berkerak. Kemudian kita diamkan sebentar supaya dia meresap di metalnya. Setelah itu kita gosok, kita bandingkan coba. Nah, kita gosok. Ini yang terkena, yang tadi kita kasih EE langsung bisa hilang. Nah, kita gosok secara merata. Kemudian kita siram dengan air biasa, ya. Kita siram dengan air biasa. Nah, setelah kita gosok, kita pakai EE, hasilnya seperti ini. Ini bisa diaplikasikan di semua perangkat rumah tangga. Demikian, terima kasih. Oke, untuk ibu-ibu rumah tangga semuanya, itu kita bisa menggunakan EE untuk kerak-kerak. Tapi yang saya gunakan di situ adalah EE murni ya. Jadi kita gosokkan di situ bisa kinclong lagi dan alternatifnya kita enggak kusam, banyak istilahnya angus ya gitu. Jadi kita bisa irit, kita tidak usah membeli yang dari bahan kimia, tapi kita cukup menyediakan dari sampah-sampah kita yang di rumah, yaitu kulit-kulit buah, kita fermentasi dengan perbandingan seperti tadi 1:3:10, kita bisa memanfaatkan dari ekoenzim itu. Kita fermentasi minimal 3 bulan. Terima kasih, demikian testimoni saya untuk sehari-hari yang saya gunakan. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator Mbak Hemi. Terima kasih. Wow. Terima kasih Bu Wiwin untuk pemaparan penggunaan ekoenzim di siang hari ya. Saya sampai saat ini masih amazed dengan ekoenzim ya. Karena dulu awal saya bikin ekoenzim itu hanya untuk nggak berpikiran manfaat-manfaatnya itu ternyata sebesar itu. Padahal dulu bikin itu ya cuman biar bisa mengurangi limbah sayur dan buah di tempat kita daripada saya buang di dapur ya. Tapi ternyata setelah membuat ekoenzim sekian lama semakin tahu ternyata ada banyak manfaat-manfaat luar biasa. Dan kita bisa meminimalkan budget untuk pengeluaran kita, apalagi saya ibu rumah tangga ya, yang harus beli sabun, beli pel, beli apa sendiri-sendiri. Ternyata semua itu bisa dikumpulkan hanya dengan kita membuat ekoenzim. Padahal hampir bisa dibilang pembuatannya itu modalnya 0 ya. Ternyata manfaatnya luar biasa.
kita bisa ngirit luar biasa. Di samping lingkungan kita juga ikut terbantu karena tiap rumah tangga kalau membuat ekoenzim tentunya sampah yang kita buang di TPA jelas akan berkurang banyak. Kemudian untuk pemutaran video yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Nur ya, narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Direktur Bank Sampah ya, akan memaparkan video tentang bioaktivator dari ekoenzim, tips kandang ayam agar tidak berbau, membersihkan lantai kamar mandi, dan membersihkan lantai rumah kita. Kepada Ibu Nur, kami silakan. Terima kasih Bu Hemi atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman Ekoenzim Nusantara seluruh Indonesia. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Ibu Nur. Kebetulan saya sebagai leader Ekoenzim Nusantara Kota Tegal. Di samping itu juga saya sebagai Direktur Bank Sampah Mawar Biru Kota Tegal. Nah, mulai tahun kemarin di Bank Sampah Mawar Biru itu sudah melakukan pengomposan skala komunal. Ibu-ibu, bapak-bapak, sudah ada yang ngompos, Bu, Pak. Jadi kalau yang ekoenzim kan harus yang bagus-bagus ya kondisinya ya. Kemudian kalau yang busuk bisa kita komposin. Nah, bagaimana caranya supaya komposter dan lingkungan kita tidak bau? Silakan simak videonya. Monggo Bu Jenny. Manusia hanya berencana. Jadi kami kebetulan juga menerima sampah organik dari SPPG ya, meskipun baru SPPG yang ada di pelihara. Nah di situ kan sampahnya beragam, ada tulang, ada sisa sayur, sisa makanan yang berminyak, lemak, alhamdulillah dengan sama. Namun nasib tak pernah serupa. Ada yang tertawa, ada terluka, semua diuji dengan caranya. Manusia tak pernah tahu pasti di mana rezeki menanti. Kadang datang tanpa diduga, kadang terlambat menurut kita. Jangan resah bila hari berat, jangan iri melihat yang cepat. Tersenyumlah walau dunia berat, karena takdir punya waktu yang tepat. Beda hari, beda cerita, bahagia tumbuh karena doa. Beda hari, beda cerita, rezeki tak salah alamatnya. Manusia tak pernah tahu di mana rezekinya menunggu, namun rezeki selalu tahu jalan pulang kepada pemiliknya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi dalam pengomposan itu memang harus ada 3 unsur. Yang pertama unsur coklat, unsur hijau, dan bioaktivator. Nah, yang saya gunakan bioaktivatornya pakai ekoenzim. Kalau seimbang antara coklat dan hijaunya, insya Allah komposnya akan jadi dengan baik. Kemudian kita lihat lagi video yang kedua, yaitu bagaimana kita beternak ayam tapi tidak ada bau sama sekali. Simak videonya, monggo Bu Jenny.
Nah, itu ya, jadi ketika kita peternak ayam supaya tidak ada bau itu harus ada unsur coklat ya. Di situ saya menggunakan daun-daun kering, kemudian di makanannya dan diminum hewan ternak kita berikan ekoenzim 1:1000 sehingga ayam yang kita pelihara lebih sehat. Jadi daya tahan tubuhnya juga lebih bagus, apalagi di musim hujan seperti ini. Video selanjutnya bagaimana kita bisa membersihkan lantai di kamar mandi cukup dengan ekoenzim. Yuk kita simak videonya. Biasanya Ibu Nur menerangkan. Ya, jadi kalau untuk membersihkan lantai kita pakainya ekoenzim murni ya, langsung tuang, kemudian ditunggu sebentar, baru kita sikat. Baik, video selanjutnya kita bisa memanfaatkan ekoenzim juga untuk ngepel ya. Silakan simak videonya. Tulisannya itu nggak jelas, Ibu Nur melantik. Nah, jadi kita bisa ngepel kalau mungkin selama ini kita pakai obat pel ya. Sebenarnya kita bisa dengan menggunakan ekoenzim. Tadi perbandingannya 1:1000 untuk ngepel. Insya Allah akan lebih bersih dan kita lebih nyaman ya karena kita sudah mengurangi bahan-bahan kimia di dalam rumah kita. Demikian testimoni dari kami. Saya memiliki Bumi. Luar biasa, terima kasih sekali Bu Nur atas penjelasannya tentang pemanfaatan ekoenzim di siang hari ya. Itu bukti bahwa ekoenzim itu luar biasa sekali. Bagi teman-teman yang ingin mengulang kembali video-video yang telah kita sampaikan tadi, jangan khawatir, jangan takut, karena video itu sudah kita post di IG kita. Tolong kunjungi IG kita ya, di follow-follow juga ya, biar tambah rame dan kita semangat bikin video-video testimoni selanjutnya. IG kita ada di nusantara.semarang untuk ekoenzim Nusantara Semarang. Dan untuk IG ekoenzim Jateng ada di nusantara.jateng ya, bisa dikunjungi. Atau kalau teman-teman ada yang belum tahu, belum paham ekoenzim itu apa, di sana di IG kita itu ada tips cara membuat ekoenzim, langkah-langkahnya dari awal. Newbie itu bisa dilakukan oleh semuanya. Ya. Untuk selanjutnya, video pemaparan ekoenzim untuk malam hari ya akan disampaikan oleh Bu Yenita. Kepada Bu Yenita, kami silakan. Selamat malam semua. Terima kasih Mbak Emi untuk waktunya. Yuk, tadi sudah semua teman-teman Sobat melihat pemaparan testimoni dari bangun tidur, dari pagi, siang, sore. Nah, sekarang menjelang tidur, malam kita bisa tetap menggunakan ekoenzim. Nah,
Biasanya mulai sore itu nyamuk-nyamuk pada berdatangan dan kita bisa memanfaatkan ekoenzim sebagai untuk disemprot untuk pengusir nyamuk. Fungsinya sebagai repellent tapi bukan untuk membunuh nyamuk tapi mengusir nyamuk. Nah, dengan semprotan itu seperti yang ini semprot-semprot ini bisa disemprotkan dimanapun, di udara, di bawah meja yang di mana banyak nyamuk, itu kita bisa lakukan. Nah, selain itu bisa kita lihat tayangan video berikut bagaimana memanfaatkan untuk mengusir nyamuk. Ekoenzim buat pengharum ruangan dan pengusir nyamuk. Nih air mineral dikasih ekoenzim. Terus ini ditutup toh, ditutup terus dinyalakan. Ini sebagai pengusir nyamuk dan pengharum ruangan di ruangan biar nyamuknya tidak ada. Ekoenzim buat pengusir nyamuk. Terima kasih. Nah, tadi disampaikan itu bisa sebagai pengharum ruangan, itu kalau dengan fermentasi kedua dengan ditambahkan di situ daun serai, biasanya itu memberikan wangi tertentu sehingga itu bisa mengharumkan ruangan juga. Dan juga untuk serai juga berfungsi untuk nyamuk itu pergi. Nah, kemudian setelah itu kita lihat tayangan video berikut untuk apa tadi bantal ya. Bentar. Relaksasi kaki dengan ekoenzim. Tuang air hangat ke dalam ember, masukkan ekoenzim secukupnya, rendam kaki dengan ekoenzim bantu redakan pegal, lawan bakteri, lancarkan peredaran darah, dan membuat kaki bebas bau. Tutup dengan selimut seember-embernya, tapi tidak perlu juga sampai seperti mumi. Ya, itu video dari Mbak Hemi yang menunjukkan bahwa ekoenzim bisa merilekskan dengan rendam kaki sebelum kita tidur, bisa direndam sekitar 15 menit, itu sangat melancarkan peredaran darah, merilekskan sehingga kita bisa tidur lebih nyenyak. Kemudian untuk berikutnya selain itu tidur kita juga bisa menggunakan bantal ekoenzim dan bantal ekoenzim juga punya manfaat lainnya. Selain itu pada saat kita sakit kepala atau sakit perut, kita bisa menggunakan bantal ekoenzim. Jadi dari kita menggunakan kulit buah dari awal sampai akhir kita fermentasi, tidak ada satupun yang bisa terbuang karena semuanya bermanfaat sampai ke ampas-ampasnya pun bermanfaat sekali. Nah, berikut tayangan video berikut untuk bantal ekoenzim manfaatnya. Aku kan udah hampir seminggu sakit kepala, udah berobat ke puskesmas, 3 hari minum obat nggak ada perubahan. Aku pakai ekoenzim di sini, pokoknya seluruh kepala tuh sakit banget. Nah ditempelin ini baru berapa jam, selang berapa jam lah, 2 jam kayaknya. Dari jam 3 hampir sampai jam 5, ini yang kecil tadi ditempelin di sini nih sebelah belakang. Pokoknya seluruh kepala tuh sakit banget. Sekarang masya Allah enteng banget, beneran, enggak hoak, ini beneran enteng banget. Masya Allah, alhamdulillah. Ya semua Allah yang ngizinin ya. Tapi lewat ekoenzim ini, alhamdulillah. Udah nggak sakit nyut kayak tadi itu udah nggak sakit, udah ada enteng. Terima kasih ekoenzim. Nah, seperti itu
kalau sedang mengalami sakit perut pun itu bantal EE bisa ditempel di perut dan mungkin sakit apa saya pernah ngalamin juga di tangan sini sakit saya tempelin bantalnya dan saya biasa tiap malam tidur dengan menggunakan bantal EE yang Enak gak? saya kasih sarung Wah, bantal apa ini itu juga merah-merah? Oh, itu. Good. ditaruh di bantal sehingga saya tiap malam juga tidurnya menggunakan bantal EE ini. Ya. Berikut tayangan video berikut tentang mencuci batik ya. Tips nyuci batik dengan Eco Enzyme. Mencuci batik hanya dicampur dengan baju yang warna gelap saja ya. Kemudian tuang Eco Enzyme-nya. Setelah itu, cuci seperti biasa. Hasilnya batik tidak cepat luntur dan turun warna. Yuk semua kita praktikkan. Nah, biasanya cuci batik menggunakan lerak secara tradisional, tapi kita bisa gunakan juga Eco Enzyme. Tanpa lerak juga bisa, menggunakan dicampur dengan lerak juga bisa, tapi dengan memanfaatkan Eco Enzyme, langsung dengan Eco Enzyme saja itu juga bisa membersihkan tanpa menurunkan warna dan memang hasilnya juga lebih bagus. Itu yang sudah dilakukan dengan campuran 1:20 sampai 1:50 untuk mencuci baju dengan batik dengan Eco Enzyme. Demikian yang sudah saya sampaikan, mungkin testimoni-testimoni lainnya bisa menyusul karena mungkin teman-teman lainnya juga banyak sekali yang sudah menggunakan Eco Enzyme, mungkin bisa mengirimkan videonya kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Yenita atas pemaparan Eco Enzyme pemanfaatan di malam hari ya. Demikian nonton bareng video-video pemanfaatan Eco Enzyme di kehidupan sehari-hari ya. Fun fact-nya, seandainya kita membersihkan dengan Eco Enzyme atau mencuci baju dengan Eco Enzyme, itu kan ada limbah airnya ya. Tapi dengan mencuci dengan Eco Enzyme, limbah air itu tidak akan mencemari lingkungan. Beda dengan kita menggunakan deterjen kimia yang sehari-hari kita, yang deterjen konvensional itu tentu akan mempengaruhi kualitas air yang menyerap ke tanah ya. Dengan Eco Enzyme justru kita akan membantu. Kemudian untuk Sobat Eco Enzyme yang mau bertanya kepada narasumber kita akan sediakan 4 penanya ya. 4 penanya bisa raise hand dan bisa langsung menyebutkan nama dan kepada narasumber siapa yang akan ditanyakan. Boleh raise hand dari sekarang. Kesempatan hanya untuk 4 orang saja ya. Tidak ada yang raise hand, mumpung ini masih bisa ketemu langsung dan tanya-tanya langsung ya. Bu Roro Sundari. Bu Roro Sundari dari Kabupaten Semarang bisa di spotlight dan bisa di-unmute, Bu. Baik. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Bu Roro. Mau bertanya kepada narasumber siapa, Bu? Mau bertanya kepada narasumber. Bu Hemi tadi ya, yang pertama ya. Testimoni. Maaf, bukan yang Mbak Zakraf, ya. Yang membersihkan kerak wajan itu. Saya sudah pernah mencoba tapi belum begitu berhasil seperti di video itu. Apa kira-kira ada takaran khusus atau apa? Kalau yang dari beberapa testimoni sudah menyatakan memang betul gitu khasiat Eco Enzyme. Tapi yang untuk wajan, apakah misalnya hanya kerak yang halus-halus di kompor gitu? Karena saya punya beberapa panci wajan yang keraknya begitu tebal dan itu ternyata butuh proses yang cukup lama.
Apakah sekiranya ada tips dan triksnya gitu? Terima kasih. Oh ya, baik. Pertanyaan akan dijawab oleh Bu Wiwin. Yuk. Oke, silakan Bu Wiwin. Iya, terima kasih sekali. Dengan siapa? Tadi pertanyaan dengan Bu Ibu Roro. siapa? Bu Roro. Bu Roro. Memang kalau untuk kerak-kerak itu kita harus ekoenzim murni, jadi tidak usah dicampur dengan apa-apa. Kalau misalkan kita bisa rendam dulu, kalau keraknya agak itu kita rendam agak lama. Jadi bisa beberapa jam kita rendam, setelah itu baru kita gosok. Dan gosoknya itu kita harus pakai kawat. Yang gosok apa itu kan ada yang bisa, ada yang kawat, dan itu pakai itu. Itu bisa hilang. Ya. Jadi tidak sekali terus langsung hilang ya. Kalau misalkan keraknya sudah tebel banget, kita rendam dulu lagi. Terus baru kita. Tapi kalau yang tipis-tipis bisa itu langsung bisa hilang. Begitu Mbak Roro jawaban dari kita. Oke, baik. Wiwin, terima kasih atas penjelasannya. Baik, akan coba kembali bagaimana sampai berhasil. Itu mungkin karena waktu itu saya hanya baru sekali dan kok sepertinya menyerah gitu. Jadi ya saya harus coba lagi. Terima kasih. Iya. Direndam ya, Mbak Roro. Baik, saya kembalikan ke Mbak. Suaranya belum ada. Suaranya hilang Mbak Emi. Maaf, masih ke mute. Terima kasih Bu Wiwin untuk penjelasannya. Kemudian penanya yang kedua adalah Bapak Agung dari Depok. Boleh di-unmute, Pak. Bisa disampaikan kepada siapa penanya yang Bapak ingin. Ya, selamat malam Ibu. Salam kenal dari Agung Depok. Kami menanyakan kepada Bu Wiwin kayaknya nih ya, karena tadi kan testimoninya itu kan video ya, jadi mungkin nanti bisa ditanyakan untuk mengenai pembuatan pupuk ya. Tadi yang itu kurang jelas dalam artian dari bahan yang entah terus diberikan bahan yang kering sama diberikan cairan ekoenzim campuran ya. Nah, itu perbandingan gimana supaya kita juga bisa coba untuk mempraktekkan, dan apakah ya kita kebetulan ini tinggal di daerah yang cukup padat penduduk dan kita tidak punya lahan. Kira-kira kalau tempat itu digunakan dengan menggunakan ember plastik dengan sistem, kalau tadi kan contohnya kan pakai dalam bentuk bak gitu ya. Nah, itu bagaimana? Mungkin ada saran kalau kita pakai ember plastik dengan diameter katakan 20 kilo itu, kira-kira bagaimana prosesnya sama pemberian? Berarti Pak Agung menanyakan kepada Bu Nur ya tentang pengolahan kompos itu ya? Iya, iya. Mungkin nanti saya nggak begitu. Silakan Bu Nur. Ya. Jadi untuk kalau skala rumah tangga, sebetulnya saya juga ada videonya ya yang sudah saya share di panitia ya. Jadi kalau untuk skala rumah tangga, yang penting, saya juga kebetulan rumahnya padat penduduk, Pak. Jadi kalau buka pintu depan langsung udah gang, belakang juga gitu. Saya hanya memanfaatkan teras. Itu saya pakainya galon lem mineral ya. Jadi 2 galon, yang satu dipotong bagian atasnya, kemudian yang satu dipotong bagian bawahnya. Jadi dibalik ya, Pak ya. Kemudian jangan lupa dikasih lubang karena setiap proses pengomposan itu kan menghasilkan cairan ya, jadi supaya cairannya turun, jadi kompos kita tidak terlalu lembab. Nah kemudian triknya itu kalau yang bagian bawah, kalau memungkinkan ada kompos, boleh kita taruh kompos sebagai di bagian dasarnya. Setelah itu kasih unsur coklat, misalnya ada daun kering atau mungkin dari kertas-kertas ya yang tidak terpakai bisa kita sobek-sobek, kemudian masukkan sampah organiknya. Nah, kemudian ditutup lagi nih dengan unsur coklat. Jadi unsur coklat itu kan bisa dari tanah, bisa juga dari daun kering, sekam, atau serbuk gergaji ya. Nah, itu memang bagusnya minimal 1:1 antara unsur coklat dan unsur hijaunya. Kalau unsur hijau itu kan dari sayuran kita ya.
Nah, kemudian kita kasih ekoenzim. Jadi saya kadang pengaplikasiannya kalau di rumah saya sediakan memang murni Pak. Jadi dituang aja sedikit, kemudian setiap hari ketika ada sampah organik kita masukkan, jangan lupa kita tutup dengan unsur coklat. Asal perbandingan antara unsur coklat dan hijaunya seimbang, itu tidak akan muncul bau. Muncul bau itu karena kompos kita terlalu lembab, terlalu basah. Akhirnya muncul bau, muncul belatung, dan sebagainya. Nah, treatmentnya cukup tambahkan unsur coklat, dan kalau diberi ekoenzim itu aroma yang tidak sedap itu langsung hilang, Pak. Baik, Bu Nur, izin meluruskan aja. Kalau yang dalam artian susunannya tadi, kalau boleh saya ulang, bawahnya itu kita kasih ini dulu ya, pupuk dulu Ibu ya, apa namanya, untuk lapisan awal itu. Iya. Terus lapisan keduanya baru yang kita buang, katakan tadi yang dari Iya. MBK, tadi makan makanan yang artinya sudah ada yang masak, ada yang masih bekas potongan-potongan sayur gitu Bu ya, nggak apa-apa ya Bu, campur di satu ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Terus itu Tapi atasnya kalau dikasih. Kalau untuk skala rumah tangga, saya kalau di rumah karena komposternya kecil, itu kalau yang mengandung minyak itu saya bilas dulu, Pak. Oh baik Bu, jadi yang masak ya Bu ya, Iya. bekas masakan ya Bu ya. Iya, masakan, sisa makanan kita nggak apa-apa, tapi kita bilas dulu kalau memang ada minyaknya kita bilas dulu. Tapi kalau yang MBK itu kan memang dalam volume besar ya, saya terima itu satu hari bisa di atas 100 kilo, Pak. Nah, itu memang yang penting tadi berlapis antara unsur coklat dan unsur hijaunya, kemudian ada tambahan dolomit juga di situ. Ada dolomit, ada ekoenzim, jadi dolomitnya juga mengurangi bau, kemudian untuk menetralisir tanah ya Pak. Jadi biar hasil kompos kita itu ketika kita panen itu pH-nya sudah netral. Baik Bu, boleh tahu lagi Bu, kalau sama yang sudah proses, itu berapa lama Bu bisa dipergunakan kalau dengan tadi yang Ibu lakukan? Itu bisa Ya, digunakan. jadi kalau di rumah tangga biasanya saya tuh lebih cepat selesai, asal cepat jadi ya, paling enggak 3 minggu, 1 bulan itu sudah bisa dipanen. Kalau yang pakai komposter tadi bata terawang, itu saya gini Pak, saya kan punya bata terawang 2 ya. Saya isi misalnya yang sebelah kiri dulu nih, saya target 1 bulan stop. Nah, kemudian saya geser ke komposter satunya, bata terawang satunya. Nah, kemudian dalam 1 bulan itu sudah saya stop seberapapun tingginya. Nah, saya nanti sudah bisa panen komposter yang pertama. Jadi 1 bulan sekali bergantian panen. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama Pak. Baik, untuk penanya selanjutnya, apa masih ada? Bisa raise hand? Biar bisa bertanya langsung dengan narasumber kita ya. Biret nih, Ibu Biret nih mau bertanya? Ya, boleh di unmute untuk operator. Bu Retni mau bertanya. Ya. Tadi mengenai ekoenzim bisa membersihkan kandang ya, kandang untuk ayam. Tapi yang saya lihat tadi ekoenzim hanya diberikan ke makanan aja, minuman dari ternak itu. Membersihkannya bagaimana itunya langkah-langkahnya. Terima kasih. Ya. Langsung saya tanggapi ya Bu ya. Terima kasih. Jadi kalau untuk di proses yang di kandang itu kita perlu menambahkan unsur coklat ya, unsur coklatnya cukup banyak. Saya tadi pakainya daun-daun kering ya Bu ya. Itu ketika ada daun kering, jadi di situ terjadi proses pengomposan Bu. Ada sisa makan ayam, ada kotorannya dan ada daun keringnya. Kalau pemberian daun keringnya bisa sampai 40 cm, itu 1 tahun kita baru panen, bersihkan Bu, itu nggak ada bau. Nah, kemudian di samping tadi di makanan, di minumnya, juga ada ekoenzim yang kita spray Bu, kita semprot. Tadi kan ada ya di video ya Bu ya. Nah, itu juga di spray itu untuk mengurangi bau yang ada di dasar. Kan kadang kan nyampur dengan daun, dengan makanan dan kotoran. Nah,
Ayam itu kan mencakar-cakar ya Bu ya, membantu proses pengomposan di situ. Kita bantu juga dengan ekoenzimnya kita spray, kita siram dengan perbandingan 1:1000. Itu membantu proses penguraian dan mengurangi bau dari kotoran tersebut. Kalau panennya berapa lama, membersihkannya berapa lama, kalau daunnya sudah apa ya, kan karena dicakar-cakar tiap hari kan mesti remuk ya Bu ya, sudah hancur, Bagus itu ya. tipis ya. Kalau memang kita kan kayak saya itu kan daunnya nggak begitu banyak. Nah kalau sudah rata apa ya, sudah hancur banget, ya kita bersihkan, ya kita ambil, kita masukkan ke komposter ya. Jadi bisa kita komposin, dibantu di sana sebagai unsur coklat di sana. Nah kemudian saya tambahkan lagi daun kering di kandang seperti itu Bu. Oh ya. Baik, terima kasih. Jadi 1:1000 ya untuk semprotannya ya. Ya, semprotannya untuk makannya dan minumnya. Jadi Kalau jangan yang pekat itu ya yang Bu. kalau yang di dalam kandangnya itu yang 40 cm untuk daun kering itu Ya. dikasih ekoenzim juga nggak? Iya, di spray Bu. Sewaktu-waktu kita Oh, spray. Iya, jadi iya spray iya iya. itu yang pertama Untuk membantu mengurangi bau. proses pengomposannya ya Bu ya, karena ada kotoran, ada sisa makanan, kemudian ada apa namanya, kotoran hewannya. Jadi ekoenzim itu membantu proses terjadinya kompos di situ dan mengurangi bau dari kotoran hewannya. Dan saya itu kan kalau pagi itu kan ayamnya saya umbar Bu, keluar dari kandang. Kotoran yang berceceran itu nggak bau Bu, karena itu tadi sudah kita berikan ekoenzim dimakan Disemprot. dan minum. Hmm. Iya, makan dan Dan minumnya. bagus Jadi juga. kotoran yang ada di luar itu nggak bau. Ya, bagus juga untuk hewannya juga ya Bu ya. Ya, lebih sehat Bu, itu kan jadi lincah itu. Dan di Iya. musim hujan seperti ini mereka lebih sehat. Betul. Ya. Terima kasih, Bu Nur. Sama Ibu. Terima kasih Bu Nur untuk penjelasannya. Demikian nonton bareng video-video pemanfaatan ekoenzim di kehidupan sehari-hari. Zoom Ekoenzim Nusantara Jateng telah selesai ya penayangan videonya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC yang cantik jelita, Bu Juliana. Terima kasih Bu Juliana. Sama-sama, terima kasih Mbak Hemi ya, luar biasa bukan? Dari teman-teman Jateng kita semuanya sudah paket lengkap ya. Oke, jadi sebelumnya selamat kepada Ekoenzim Nusantara Jawa Tengah ya, Ibu Angela sebagai Ketua Jawa Tengah, luar biasa. Dan kami harap tidak hanya berhenti sampai di sini. Kami menunggu untuk wilayah-wilayah lainnya. Yang berikutnya Bali yang akan ikut berkontribusi dan mudah-mudahan di bulan Mei akan kembali menayangkan manfaat dan keseharian dari memakai ekoenzim yang belum ditayangkan di sini. Jadi episode 1 akan muncul ya di YouTube Ekoenzim Nusantara minggu depan. Bapak Ibu, pastikan yang belum menonton akan menonton di YouTube Ekoenzim Nusantara. Dan kita nantikan di bulan 5 dari teman-teman kita Ekoenzim Nusantara Bali. Ya, dan untuk berikutnya kita panggil ada Ibu Jenny yang ingin menyampaikan yang sudah bekerja keras di belakang layar ya. Ibu Jenny, ada yang mau disampaikan? Di kolom chat belum dijawab, Bu. Yang di kolom chat, apa yang belum dijawab boleh? Mungkin bisa teman-teman dari tim Jateng yang bisa menjawab di kolom chat ya. Oke, baik. Dan Bapak Ibu sekalian, Ekoenzim Nusantara menuju di tahun ke-7 di tahun 2026 akan lebih besar lagi. Dan kita bersama-sama ya Bapak Ibu, kita tidak bisa sendirian. Dan kami mengharapkan kerjasama dari semua wilayah untuk segera menyampaikan Google Form pendaftaran anggota ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mendaftar menjadi anggota Ekoenzim Nusantara ya. Mulai sekarang dan pendataan ini berharap 1 bulan sudah selesai karena kami ada aplikasinya. Dan di sini akan diberikan 1 kartu tanda anggota secara fisik yang akan dikirimkan ya. Tentu ada biayanya untuk hal ini. Silakan tanyakan kepada ketua wilayah masing-masing. Dan kami harap semua relawan maupun anggota baru bisa berkontribusi bersama-sama kami untuk membesarkan dan memberikan edukasi seluas-luasnya, menularkan ekoenzim manfaat yang luar biasa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami harap di 29 Agustus 29 dan 30 Agustus adalah pertemuan perdana
bagi semua relawan ekoenzim setelah 7 tahun ya kita berkumpul, kita akan temu ya ramah tamah silaturahmi perdana di Jogja. Jadi teman-teman ada yang dari Jogja di sini ya. Kalian akan jadi tuan rumahnya, jadi pastikan kita semua juga ikut mampir ya, menginap 1 malam dan bertemu dengan seluruh pengurus pusat maupun pengurus wilayah yang ada 22 provinsi yang sudah terdaftar. Dan kami harap semakin banyak provinsi yang mendaftarkan dirinya dan bersama-sama Ekoenzim Nusantara untuk mengembangkan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia. Baik, demikian informasi dan pengumuman dari kami. Dan mohon maaf jika ada kesalahan di sana-sini, namun kami terus ingin berkembang ya bersama kalian semua. Baik, jika masih ada pertanyaan yang belum disampaikan, sudah bisa dijawab melalui kolom chat semuanya. Oke, bisa mendaftarkan di mana yang sudah pasti inbox kepada Instagram Ekoenzim Nusantara ya, ataupun pada wilayahnya masing-masing. Kalau masih bingung, masuk saja ke Ekoenzim Nusantara, itu adalah yang pusat, atau tadi ya untuk yang di Semarang silahkan daftar ke Semarang. Untuk yang di Salatiga, daftar ke Salatiga. Jadi kami harap setiap wilayah mendaftar ke kotanya masing-masing ya. Nah, kalau yang masih bingung di mana pendaftarannya, boleh masuk ke Instagram Ekoenzim Nusantara. Itu adalah yang pusat ya. Baik, kalau begitu kami panggil lagi semua panitia inti, Ibu Siska, Ibu Bilien, walaupun di belakang layar bersama Ibu Jenny, namun juga tolong ditampilkan bersama-sama di spotlight. Kita akan tampilkan terima kasih banyak untuk seluruh tim Ekoenzim Nusantara Jawa Tengah. Kalian luar biasa dan kami harap ya perjalanan ini tidak berhenti di sini. Ini adalah perjalanan yang sangat bahagia. Jatuh cinta yang sudah berkali-kali pada Ekoenzim ya. Dan kami harap ya kalian terus memperjuangkannya. Karena kalian wanita yang super hebat ya. Terima kasih Bu Angela. Mungkin ingin menyampaikan dan menutup semua pada teman-temannya yang lain. Silahkan. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber, seluruh peserta yang pada malam ini ikut hadir. Terima kasih banyak. Mari kita terus-menerus membuat ekoenzim dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah bosan, jangan pernah mandek ya. Walaupun sedikit terus kita buat, karena di dapur kita setiap hari pasti ada yang namanya sampah organik, kulit buah, dan sisa sayur-sayuran. Terus semangat, mari berkontribusi terhadap bumi kita dengan membuat ekoenzim. Terima kasih Bu Juliana, terima kasih banyak atas supportnya, Bu Bilien, Bu Siska yang di belakang layar. Terima kasih banyak Bu Jenny yang terus bekerja keras demi terwujudnya acara ini. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya ucapkan. Semoga Ekoenzim Nusantara semakin jaya, semakin berkembang. Ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Selamat malam. Semuanya terima kasih. Mohon terus bertahan, Selamat terus malam. bersemangat membuat Ekoenzim. Terima kasih semua. Terima kasih, Mbak Naodong. Makasih Bu Juliana, Bu Terima kasih Siska, Bu sama-sama. Bilien. Kalian luar biasa. Malam, Bu Liana. Malam. Baik, kita tutup ya. Sampai jumpa di acara Oke. Ekoenzim Nusantara berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semuanya.